Pancasila, bela negara, bela NKRI, takbir. Bismillah walhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, saudara muslim sebangsa dan setanah air, seluruh Indonesia, saudara-saudara, kita ketahui bersama-sama bahwa Pancasila dirumuskan dan didirikan oleh para pejuang-pejuang yang mereka berjuang menegakkan NKRI. Pancasila diperjuangkan dengan darah dan tetesan keluarga, dan darahnya diperjuangkan untuk bangsa dan negara. 5 sila adalah harga mati dan sudah final, sudah hidup sekian tahun lamanya. Pancasila tetap kokoh di negara kebangsaan NKRI. Kalau sekarang ada usaha-usaha merubah Pancasila dengan rancangan undang-undang HIP, maka kami sebagai umat Islam bangsa Indonesia menolak dengan adanya rancangan undang-undang HIP. Takbir, Allahu Akbar. Pancasila sudah final. Pancasila sudah final, tidak perlu dibahas. Buat apa bahas barang yang sudah selesai? Bahas ekonomi umat, bahas kemaslahatan umat, bahas keutuhan NKRI. Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak DPRD, Ketua DPRD, kalau antum tidak terima kami, jangan mimpi antum kami terima tempat kami. Mohon diterima. Memang kami yakin antum cinta Pancasila, tapi antum mewakili kami untuk ke pusat bahwa kami orang Bangka Belitung, asli orang Bangka. Bila perlu kau bahasa Bangka atau mau nyangka orang Bangka, bukan orang lain. Kami tidak mungkin kepingin negara ini bubar. Kami tidak kepingin rakyat ini sengsara. Kami tidak kepingin menyusahkan anggota kepolisian. Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwasanya kami cinta negara. Kami ikut andil dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya kita alhamdulillah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk menerima rombongan dari Front Melayu Bersatu yang tergabung di situ tokoh agama, tokoh masyarakat kita di Bangka Belitung ini, sebagaimana surat yang kami terima kemarin untuk melakukan audiensi sekaligus silaturahmi. Mudah-mudahan kami yang menerima ini insya Allah dapat menjadi tempat berbagi, tempat menerima segala aspirasi para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah dapat kami perjuangkan sebagaimana mestinya. Kami segerakan untuk mendengarkan maksud dan tujuan dari kedatangan tokoh agama, tokoh masyarakat, rombongan yang hadir di DPR ini dalam rangka beraudiensi kepada kami. Kepada perwakilan kami persilahkan. Tentu kedatangan kami ke sini sebagaimana yang kami layangkan surat, bahwa tidak ada maksud lain, bukan untuk berdemo apa-apa, untuk merongrong Pancasila. Pasti kita semuanya juga di DPR ini setuju bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah harga mati. Jadi tidak ada keinginan kami untuk merusak
nilai-nilai tatanan yang ada di Pancasila itu, justru kami ingin membuktikan perwakilan dari umat Islam, perwakilan dari Forum Melayu Babel Bersatu ini, bahwa kami adalah orang yang cinta NKRI dan kami adalah orang yang cinta Pancasila. Oleh karenanya, ini bentuk silaturahim juga kami kepada Bapak selaku perwakilan kami sebenarnya di DPR ini untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa kami juga melakukan seperti ini? Yang pertama adalah karena maklumat dari MUI Pusat itu. Ya, MUI Pusat memberikan maklumat agar supaya RUU HIP itu segera dihentikan. Karena kalau tidak, itu akan timbul bahaya-bahaya yang tentu jelas kita semua tidak menginginkan. Oleh karenanya juga kedatangan kami bersama para habaib ke sini itu membawa tuntutan yang sama, Pak Pimpinan, membawa tuntutan yang sama agar supaya itu kita sama-sama kawal yang namanya Pancasila. Itu sudah keputusan final, tidak usah diotak-atik lagi. Jadi itu kita kawal. Oleh karenanya kami ini kalau bersuara di jalan-jalan mungkin tidak ada manfaatnya. Akan tetapi kami dari kemarin itu sudah memilih perwakilan yang kami letakkan di DPR di sini dan juga DPRI. Maka tolong perhatikan aspirasi kami, aspirasi masyarakat ini. Dan karena itu, Bapak, kami saat ini membawa maklumat. Mungkin nanti juga kami sampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan dan perlu dibacakan, Habib. Perlu dibacakan ya, biar semuanya tahu apa sih tuntutan kami datang ke DPR ini. Selain juga tentunya tadi kami sampaikan silaturahim, Pak. Kalau tidak begini kan mungkin jarang kami datang ke sini. Jadi tampang-tampang seperti kami ini, mohon maaf, jangan terlalu tegang semuanya. Dikira kami orang yang mau apa-apa, enggak. Tampangnya lihat ini, Pak. Sandalnya saja sandal. Lihat ini, Pak. Sandal saja pakai sandal jepit ini. Jadi tidak ada tampang-tampang mau demo untuk merusak dan seterusnya itu. Insya Allah kami damai. Kami ini adalah tokoh agama yang memberikan bimbingan kepada masyarakat agar supaya menjaga keutuhan NKRI ini dan juga menjaga kedamaian. Baik Pak Pimpinan, kami mohon izin kami bacakan tuntutan kami agar supaya nanti juga mohon dengan sangat dan hormat agar supaya ini disampaikan kepada DPR RI, DPR Pusat. Kami bacakan maklumat dan pernyataan bersama FMBB Front Melayu Babel Bersatu sebagai berikut. 1. Menolak rancangan Undang-Undang HIP atau Haluan Ideologi Pancasila dan menuntut penghentian pembahasannya. Jadi yang kami tuntut itu dihentikan, bukan ditunda. Sekali lagi kami sampaikan dan tekankan di sini bukan ditunda, akan tetapi bagaimana ini dihentikan. Banyak kok pembahasan yang lain yang mau dibahas, bukan ini saja yang mau dibahas. Rakyat ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, mendukung penuh maklumat MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Jadi kami tidak berdiri sendiri, kami tidak mengada-ngada, akan tetapi kami tunduk dan patuh taat kepada MUI, pimpinan-pimpinan ulama kami yang ada di pusat. Kemudian yang ketiga, menolak kriminalisasi ulama dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Ini kan sudah banyak disampaikan bahwa kita mengkritisi bukan berarti kita ingin menghancurkan, akan tetapi kita ingin membangun bersama-sama. Bukan karena kita tidak cinta, justru karena kita cinta kepada pimpinan-pimpinan kita, kepada gubernur, kepada bupati, kepada Bapak Presiden, kepada Dewan. Makanya kalau ada yang kami anggap dengan masyarakat dan tokoh agama itu mungkin di luar jalur, kami berdiskusi, kami mengkritisi, sekaligus juga kami datang menawarkan solusi. Inilah hak kami sebagai masyarakat. Kemudian yang keempat, menyerukan semua elemen bangsa untuk berjuang bersama melawan kebangkitan PKI dan ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Ini juga mungkin kami tidak perlu panjang membahas tentang sejarah. Bapak-bapak, mohon maaf yang sudah lebih senior, lebih tua umurnya dari kami, tentu menyaksikan bagaimana ulah dan tingkah laku PKI pada zaman itu. Tentu kita ini tidak ingin ulang kembali. Kami memaafkan umat Islam dan juga seluruh elemen bangsa ini memaafkan para PKI itu anaknya tidak
tidak disamakan dengan pelakunya. Anaknya masih bisa tetap berkiprah di pemerintahan, bisa menjadi menteri, bisa menjadi anggota dewan. Akan tetapi jangan coba-coba membangkitkan paham komunisme ini agar supaya hati umat Islam itu dan elemen-elemen masyarakat yang lain itu tidak tersakiti hatinya. Kemudian yang kelima, mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengeluarkan sikap resmi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi Bapak pimpinan, sebagaimana yang kami tadi sampaikan, bahwa Bapak adalah kami yang memberangkatkan, kami yang memasrahkan suara kami untuk Bapak memimpin di Bangka Belitung ini. Tolong perhatikan aspirasi kami, bahwa ini adalah tuntutan kami. Kami tidak muluk-muluk, tidak pernah meminta harta, jabatan dan sebagainya. Akan tetapi tolong amanat yang telah kami sampaikan ini, amanat yang kami berikan ini, tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini tolong juga untuk ditindaklanjuti, memberikan pernyataan sikap secara resmi sebagai pimpinan atau anggota dewan untuk mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi bahwa menolak RUU HIP itu. Saya cuma berharap kita yang diwakilkan oleh masyarakat ini, baik yang formal, mungkin bapak-bapak sekalian formal resmi di Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga mewakili masyarakat juga, walaupun tidak resmi. Kami juga turun di masyarakat. Sama-sama marilah kita jaga bangsa kita, keamanan bangsa, sama-sama kita jaga. Sama-sama kita hindari pihak-pihak yang diam-diam menyusup. Kita tidak tahu dari mana. Kami tidak pernah menyebutkan. Tetapi ada saja mungkin orang-orang yang ingin membangkitkan atau merubah bangsa ini. Ini tolonglah. Negeri kita sudah merdeka, damai, jangan sampai nanti terjadi seperti negeri-negeri lain yang tidak ada yang untung, semuanya berantakan. Kalau sudah ribut tidak ada yang untung, yang kaya hancur, yang tidak punya mobil susah, yang punya mobil susah, semuanya jadi bencana. Karena sifatnya, kalau negara sudah kacau tidak ada yang untung, pejabatnya pun meninggalkan negeri tersebut, jadi tidak ada untung. Jadi saya membawa sama-sama yang sifatnya membahayakan keutuhan bangsa, seperti fondasi bangsa ini, Pancasila ini nggak usah lagi lah kita atur. Mungkin saya cuma itu saja, sama-sama kita jaga bangsa kita, anak cucu kita biar bisa lanjut sekolah dengan tenang. Kalau gini, ada ide-ide seperti ini buat berantakan bangsa ini seperti ini, tidak ada manfaatnya. Mungkin setelah dia mengesahkan bisa saja dia mati, tapi orang lain nanti jadi susah gara-gara peraturan yang pro ke aliran yang tidak benar tersebut. Perlu ketahui bahwa kami menolak RUU HIP karena terindikasi itu membangkitkan kembali paham komunis. Sebagaimana maklumat Majelis Ulama Indonesia, itu bukan berarti kami dendam sama PKI, karena Islam tidak mengajarkan dendam kepada siapapun. Ya, kami siap hidup rukun, damai, aman, tentram, damai sama anak-anak keturunan PKI, tapi dengan 3 syarat. 1, hentikan ideologi PKI, jangan pernah bangkitkan kembali. 2, akui bahwa ideologi PKI tersebut adalah ideologi yang dilarang baik oleh agama Islam ataupun oleh undang-undang sebagai letak MPRS di negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Jangan mengaku sebagai korban, karena kalau mereka tetap tidak mengakui bahwa PKI adalah ideologi yang terlarang, maka yang salah nanti NU, yang salah nanti Muhammadiyah, yang salah nanti Persis, yang salah nanti HMI, yang salah nanti para kiai, para ulama yang dulu rela berkorban nyawa untuk menghentikan paham komunis di Republik Indonesia kita tercinta ini. 3, dan menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan pernah kembali menghidupkan ideologi PKI di negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Kalau itu dilakukan, saya yakin seluruh umat Islam di Kepulauan Bangka Belitung ini
khususnya dan umumnya seluruh umat Islam di negara Republik Indonesia kita tercinta. Bahkan bukan hanya umat Islam, umat agama manapun akan siap hidup berdampingan dengan mereka untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta dan menjaga ketentraman, keamanan, kedamaian di Republik Indonesia kita tercinta ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon nanti kepada perwakilan FMBB satu yang asli diserahkan kepada beliau, kemudian yang fotokopi jika para anggota dewan berkenan mohon tanda tangannya bahwa telah menerima surat ini, karena di luar masyarakat sedang menunggu kami, karena akan kami sampaikan bahwa surat ini telah diterima oleh fraksi ini, dan fraksi itu, karena kami juga ditunggu masyarakat sebagaimana Bapak juga perwakilan masyarakat, kami juga sebagai penyalur lidah daripada masyarakat untuk disampaikan kepada para Bapak Dewan sebagai perwakilan kami di Kepulauan Bangka Belitung ini. Terima kasih kepada para aparat kepolisian. Inilah maksud dan tujuan kami. Insya Allah kami aksi sudah bukan sekali ini aja, berkali-kali, tapi alhamdulillah belum pernah sekalipun anarkis, belum pernah sekalipun melakukan kerusakan dan kerusuhan, karena komitmen kami aksi adalah damai, sebatas silaturahim untuk menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan di Kepulauan Bangka Belitung ini. Oleh karena kalau seumpama ada di antara salah satu mereka yang melakukan anarkis di luar komando, maka itu bukan bagian kami. Tak perlu Bapak yang ngebuki mereka, kami dulu yang akan tangkap dan menghakimi mereka. Baik, alhamdulillah tadi kita bersama sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Forum Melayu Bangka Belitung Bersatu. Apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sudah sangat jelas, ya kan? Bahwasanya beliau-beliau ini ingin mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya kami percaya tidaklah mungkin para guru, para kiai, para ulama, para habaib dan para asatidz ustaz sekalian akan bertindak anarkis, karena para guru-guru sekali inilah yang memberikan sumbangsi yang jelas dan nyata kepada Bangka Belitung dalam hal mendidik akhlak umat di Bangka Belitung ini. Tidak mungkin untuk melakukan hal itu, dan kami pun sebetulnya malu jikalau kami tidak melanjutkan aspirasi yang disampaikan oleh para habaib dan para ustaz sekalian. Maklumat MUI itu tertinggi, kemudian juga sudah didukung oleh seluruh ormas-ormas Islam, kemudian juga termasuk di daerah Bangka Belitung. Oleh karenanya, mengingat bahwasanya di luar masih banyak jamaah umat yang menunggu kedatangan gurunya kembali ke tempat itu, saya selaku pimpinan pertemuan pada hari ini langsung menawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir atas nama fraksi yang hadir di Serdang, sederhana saja, bahwasanya kita siap untuk meneruskan maklumat yang disampaikan oleh para guru, para ulama, para asatidz habaib yang hadir di sini untuk kita sampaikan ke DPR RI. Bahwasanya inilah aspirasi umat Islam di Bangka Belitung, agar kiranya dapat bukan hanya ditunda, bukan hanya diberhentikan, tetapi kalau bisa di stop sama sekali, agar tidak timbul persoalan anarkis, ya kan? Kemudian persoalan berbangsa dan bertanah air yang akhirnya meruntuhkan kestabilan di masyarakat kita. Kalaulah ini yang saya usulkan dapat disetujui, maka nanti saya terima, kemudian nanti kita perintahkan kepada Sekwan untuk segera membuat draft rekomendasi penyampaian aspirasi masyarakat Bangka Belitung ke DPR RI. Secara singkat silakan, setuju atau tidak kira-kira Pak? Setuju. Pak Jerwandi? Saya dari PKS setuju. Pak Ustadz setuju. Pak Tony? Setuju. Waidana? Takbir! Baik, oleh karenanya disaksikan para guru sekalian bersama Pak Sekwan, saya tadi sudah perintahkan buat draftnya berapa macam tadi, ya kan? Kemudian silakan cepat prosesnya itu,
Insya Allah minggu segera kita bawa, kita sampaikan langsung kepada legislasi DPR RI. Sederhana bahwa DPR RI setelah mendengarkan aspirasi para ulama, ya kan, para tokoh agama, para habaib, para asatidz di Bangka Belitung, melanjutkan aspirasi berupa maklumat yang mereka sampaikan untuk dapat, ya kan, ditindaklanjuti di DPR RI. Itu ya kira-kira Pak Sekwan ya. Saya demikian, para habaib, para guru sekalian, ya, sederhana singkat, intinya kami menerima tanpa reserve semua yang disampaikan di maklumat tadi. Saya ingat ada 5 macam tadi, pastinya kita setuju bersama. Ya, kita sampaikan ini sebagai aspirasi masyarakat Bangka Belitung. Setuju? Setuju. Bapak, pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada masyarakat yang menerima maklumat. Simpel saja bahwasanya kita semua, ya, terutama kami di DPRD provinsi ini, wajiblah harus menghormati, menghargai keputusan atau maklumat Majelis Ulama Indonesia, sama seperti yang rekan-rekan para ulama Bangka Belitung, para habaib, para asatidz yang sampaikan tadi kepada kita semua. Oleh karenanya tidak ada hal yang bisa kita protes dari aspirasi mereka tersebut. Wajiblah harus kita perjuangkan, kita sampaikan khususnya ke DPR RI sebagaimana yang mereka harapkan, agar kiranya RUU tersebut tidak hanya stop di pembahasan RUU-nya, ya kan, namun juga kalau bisa dicabut, ya kan? Karena apa? Ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan akan menimbulkan perpecahan di tubuh masyarakat. Ya kan, kita hindari persatuan kesatuan bangsa yang sudah harmonis seperti ini, kehidupan bangsa yang sudah harmonis, jangan dikotori dengan hanya sebuah rancangan undang-undang, gitu ya. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Tadi sudah saya perintahkan kepada Sekwan segera buat surat rekomendasi DPRD untuk melanjutkan aspirasi ini ke DPR RI, dan segera kami sampaikan secara langsung khususnya ke Banlek DPR RI Balek, ya. Karena ini RUU-nya masih di Balek DPR RI.